Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Arisandia. Saya prodi S1 Keperawatan tingkat 4. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai GCS atau tingkat kesadaran pasien. GCS itu sendiri merupakan skala nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan cara melihat respon pasien dengan cara diberikan rangsangan. Adapun jenis-jenis GCS yaitu yang pertama atau mata, yang kedua verbal atau ngomong, atau yang ketiga motorik atau gerakan. Tujuan dari GCS yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Indikasi yaitu pada pasien yang mengalami koma atau gangguan neurologis dan yang terutama pada pasien cedera. Pertama, alat proteksi diri disiapkan dengan prinsip 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Selanjutnya, siapkan buku catatan untuk menulis hasil dari pemeriksaan GCS. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur tindakan kepada pasien atau keluarga pasien. Selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Reja, saya perawat di ruangan ini yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Ibu, tujuan saya kemari, saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pada Ibu Tika, yaitu pada anak Ibu ya Ibu. Kira-kira waktunya 10-15 menit. Untuk tempatnya pas di sini ya Bu ya. Apakah Ibu mengizinkan? Iya. Baik Ibu, kalau begitu saya izin ke belakang untuk mempersiapkan alatnya. Siapkan alat, dekatkan alat, lalu setelah itu posisikan klien senyaman mungkin. Selanjutnya, alat proteksi diri dipersiapkan dengan proses 3A, dengan prinsip 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Setelah itu memakai masker, mencuci tangan, pertama kita lakukan pemeriksaan A. Pemeriksaan A ini atau pemeriksaan pada mata. Diberi nilai 4 apabila mata ketika dipanggil pasien membuka mata secara spontan. Butika, pasien tidak membuka mata secara spontan atau tidak ada respon. Selanjutnya diberi nilai 3 apabila pasien membuka mata ketika diperintah. Butika, buka matanya. Butika, tetap tidak ada respon. Selanjutnya, beri nilai 2 apabila pasien diberikan rangsang nyeri, salah satunya dengan mencubit tangan pasien, lalu pasien membuka mata. Saya akan memberikan rangsang nyeri kepada Ibu Tika. Dicubit, pasien merespon dengan membuka mata, berarti diberi nilai 2. Setelah itu catat nilai A 2. Untuk selanjutnya, pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal di sini diberi nilai 5 apabila orientasi benar. Butika, masih ingat tadi diantar dengan siapa? Pasien tidak merespon sama sekali. Selanjutnya diberi nilai 4 apabila pasien orientasi bingung. Butika, tadi kesini dengan siapa Butika? Pasien tetap tidak merespon. Selanjutnya diberi nilai 3 apabila pasien melantur atau tidak menyambung ketika diberikan pertanyaan atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Butika, ini di mana Butika? Pasien tetap tidak merespon. Selanjutnya diberi nilai 2 apabila pasien diberikan rangsang nyeri lalu pasien mengerang. Di sini saya akan memberikan rangsang nyeri dengan mencubit tangan pasien. Pasien memberikan respon yaitu dengan cara mengerang. Maka pada verbal ini diberikan nilai 2 yaitu pasien mengerang. Selanjutnya untuk motorik.
Untuk motorik di sini diberi nilai 6 jika ketika pasien disuruh angkat tangan, pasien mengangkatnya. Ketika angkat tangannya, pasien tidak ada respon. Selanjutnya diberi nilai 5 apabila pasien diberikan atau melokalisir nyeri. Ketika diberikan rangsang nyeri dengan cara mencubit, tetap tidak ada respon. Selanjutnya diberikan nilai 4 apabila pasien diberikan rangsang nyeri dengan cara mencubit tangannya, pasien tangan pasien menjauh dari rangsang nyeri. Pasien memberikan respon ketika diberi rangsang nyeri, ketika dicubit tangan pasien menjauh, maka diberikan nilai 4. Jadi hasil keseluruhan pemeriksaan dari nilai GCS yaitu 2, yaitu ketika diberi rangsang nyeri matanya membuka. Untuk verbal yaitu diberi nilai 2 karena ketika diberikan rangsang nyeri dengan cara mencubit pasien mengerang. Setelah itu ada motorik. Motorik diberi nilai 4 karena pasien ketika diberi rangsang nyeri dengan cara dicubit menjauh. Tindakan sudah selesai. Permisi Ibu, tindakannya sudah selesai, maka nilai GCS total terakhir yaitu 8. Baik Ibu, kalau begitu saya izin ke belakang Ibu untuk membereskan alatnya. Permisi Bu. Bereskan alat, posisikan pasien dengan nyaman atau dengan posisi kembali seperti biasa. Setelah itu membuka handscoon dan mencuci tangan. Tindakan selesai.